Bagi sebagian orang, dunia terlalu sunyi. Bagi yang lain, terlalu bising. Dan bagi sebagian, terlalu cepat. Video ini mengajak kita memahami dunia dari perspektif yang berbeda. Hai semuanya, perkenalkan saya Catalina Juliandra Putri dan ini adalah video resume saya. Kali ini kita akan deep dive ke topik yang sangat penting mengenai variasi cara kerja manusia atau bisa kita sebut sebagai ragam disabilitas. Dunia itu indah karena adanya keberagaman dan pemahaman adalah salah satu kunci untuk mengungkap potensi penuh dari setiap individu. Saya akan membahas 9 ragam disabilitas mulai dari definisi, karakteristik hambatan yang mereka alami selama mengalami kehidupan sehari-hari. Karena itu, let's deep dive and start our journey. Kita mulai dari yang pertama. Tunanetra atau visual impairment. Tunanetra adalah kondisi hilangnya penglihatan secara total atau gangguan penglihatan yang sangat parah. Secara global, setidaknya 2,2 miliar orang punya isu ini. Karena penglihatannya terganggu, indera lain seperti pendengaran dan sentuhan diasah secara maksimal. Perkembangan mobilitas atau daily living skills juga butuh adaptasi khusus. Teman-teman yang memiliki disabilitas tunanetra biasanya mereka memiliki hambatan terkendala di aksesibilitas infrastruktur, seperti trotoar tanpa tactile paving, literasi dan akses informasi seperti buku braille atau digital accessibility, serta stigma dan diskriminasi yang masih kuat di masyarakat. Yang ketiga ada Autism Spectrum Disorder atau ASD, di mana Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan saraf dengan hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Ingat, ini adalah spektrum, artinya sangat luas. Mereka seringkali sulit untuk memahami isyarat nonverbal, seperti ekspresi wajah atau body language, dan mungkin punya minat yang sangat mendalam pada satu subjek spesifik. Teman-teman yang memiliki atau tergabung dalam spektrum autism sering datang dengan kondisi lain atau komorbid seperti disabilitas intelektual, gangguan kecemasan, atau ADHD. Perubahan rutinitas juga bisa memicu stres yang besar bagi mereka. Setelah 3 yang tadi sudah dibahas, kemudian ada ragam disabilitas tunadaksa atau physical impairment, di mana disabilitas tunadaksa merupakan kekurangan yang menetap pada alat gerak seperti tulang, otot, sendi, sehingga tubuh sulit untuk berfungsi secara normal. Ini adalah tantangan fisik terhadap mobilitas sehari-hari. Mereka memiliki karakteristik dibagi menjadi 2, yaitu gangguan neuromotor, misalnya cerebral palsy, kerusakan saraf, dan gangguan ortopedik, masalah otot atau tulang. Teman-teman penyandang disabilitas tunadaksa biasanya memiliki hambatan terhadap aksesibilitas fisik yang mereka sangat membutuhkan fasilitas atau peralatan khusus seperti rem, kursi roda, atau toilet yang memadai. Selain itu, mereka rentan mengalami keputusasaan, sehingga bimbingan emosional sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas tunadaksa. Yang kelima adalah learning disability atau kesulitan belajar secara spesifik. Ini adalah kondisi yang menyebabkan keterlambatan pada perkembangan. Keterampilan kognitif seperti membaca, matematika, menulis yang berdampak signifikan pada prestasi. Penting, ini bukan karena malas atau bodoh, tapi karena otak mereka memproses informasi secara berbeda. Biasanya, gejala utamanya adalah kesenjangan performa yang besar antara potensi kognitif dan hasil yang aktual. Jenisnya terdapat disleksia, yaitu kesulitan membaca, disgrafia menulis, dan diskalkulia, yaitu matematika. Mereka yang memiliki disabilitas learning disability biasanya memiliki hambatan
Jika tidak diintervensi sejak dini, kesenjangan antara potensi dan performa ini akan terus melebar, sehingga mereka butuh strategi pembelajaran yang unik untuk area spesifik tersebut. Yang keenam adalah tunalaras atau emotional behavioral disorder. Anak yang memiliki masalah sosial dan emosional, interpersonal maupun intrapersonal yang ekstrim dan konsisten, sehingga respon tingkah lakunya menyimpang dari norma usia. Tingkah laku dibagi menjadi dua, externalizing yaitu melawan, merusak, agresif, dan internalizing yaitu cemas, depresi, dan withdrawn. Masalahnya biasanya bersifat ekstrim dan konsisten. Mereka umumnya berprestasi rendah di sekolah dan membutuhkan bantuan untuk meminimalisir stres dan mengemukakan permasalahan mereka. Biasanya, bagi penyandang disabilitas ini, terapi dan perilaku dan konseling sangat diperlukan. Yang ketujuh, ada tunarungu atau hearing impairment. Mencakup deaf atau tuli, kehilangan pendengaran total dan umumnya pakai bahasa isyarat, serta hard of hearing atau masih dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Biasanya mereka memiliki karakteristik tingkat sensitivitas pendengaran yang diukur dalam desibel. Isu utamanya adalah komunikasi dan pemahaman bahasa lisan. Mereka seringkali lemah dalam kemampuan membaca dan keterampilan berbahasa lisan. Di lingkungan belajar, mereka kesulitan dalam memahami ucapan, terutama di tempat yang bising. Bagi penyandang disabilitas tunarungu, biasanya perlu disediakan fasilitas tambahan untuk membantu mereka dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Yang kedelapan yaitu tunawicara atau speech impairment. Pertama, mereka adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, yang mengakibatkan pemahaman kurang terhadap bahasa yang diucapkan. Mereka memiliki karakteristik terdapat kelainan bicara, misalnya gagap, artikulasi yang kurang, atau kelainan suara, dan kelainan bahasa seperti apasia, ketidakmampuan menggunakan kata-kata. Mereka memiliki hambatan di mana gangguan ini sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan dari kognitif, karena sangat bergantung pada pemahaman bahasa. Secara personal, dapat menyebabkan rasa rendah diri dan kecemasan saat harus berbicara di depan umum. Yang kesembilan atau terakhir yaitu disabilitas intelektual, di mana ini adalah gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan defisit signifikan pada dua area. Yang pertama yaitu fungsi intelektual, mencakup penalaran dan pemecahan masalah, serta fungsi adaptif, mencakup keterampilan konseptual, sosial, dan praktis. Mereka membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar, dan daya konsentrasi mereka terbatas. Perilaku mereka juga mungkin di bawah usia kronologisnya, sehingga mereka memiliki kesulitan untuk memahami isyarat sosial atau membaca pesan tersembunyi dalam percakapan. Mereka biasanya sulit untuk memahami konsekuensi dari aturan ataupun hukum yang ada. Wow, 9 disabilitas, 9 cara kerja otak dan tubuh yang berbeda, dan 9 set tantangan yang unik. Kita sudah melihat bahwa disabilitas itu bukan sekadar kekurangan, tetapi variasi cara kerja manusia yang menuntut lingkungan untuk beradaptasi dan memfasilitasi mereka. Kunci untuk inklusi adalah dukungan tepat, teknologi pendamping bagi tunanetra, terapi perilaku untuk ADHD, bahasa isyarat untuk tunarungu, dan aksesibilitas fisik untuk tunadaksa. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan yang adil dan setara untuk mereka. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan terus berempati dan menjadi bagian dari agen perubahan. Terima kasih dan sampai jumpa.